Di tengah malam pekat, sirina pertahanan udara meraung-raung di Israel. Warga yang semula tidur pulas berlarian menuju bunker dan ruang perlindungan. Sementara langit Tel Aviv berpijar oleh kilatan sistem Iron Dome yang bekerja keras mencegat hujan rudal balistik yang ditembakkan oleh Iran. Ledakan-ledakan dahsyat mengguncang jantung kota, dan hanya dalam waktu hitungan jam, Israel berubah menjadi zona perang. Ini adalah dampak dari serangan balasan Iran, sebuah serangan brutal dan terencana yang dilancarkan setelah Israel nekat melancarkan operasi militer ke jantung Iran beberapa hari sebelumnya. Pada Jumat dini hari, tepatnya tanggal 13 Juni, Israel mengambil langkah dramatis yang memicu ledakan konflik terbuka dengan Iran. Tanpa peringatan, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan pendahuluan jauh ke dalam wilayah Iran. Serangan itu menargetkan fasilitas nuklir dan instalasi militer penting di beberapa kota, termasuk Teheran, Natan, Tabriz, dan Isfahan. Serangan mendadak ini sangat mengejutkan dan mengguncang ibu kota Teheran pada jam 3 pagi waktu setempat. Serangan udara Israel itu berhasil menghancurkan sejumlah situs strategis. Media lokal Iran melaporkan bahwa serangan itu telah menewaskan beberapa tokoh penting, termasuk Hussein Salami, seorang komandan senior Garda Revolusi Iran. Selain komandan militer, target utama Israel adalah program nuklir Iran. Dalam operasi pembuka ini, IDF mengkonfirmasi telah membunuh 9 ilmuwan nuklir Iran yang dianggap berperan besar dalam pengembangan senjata nuklir. IDF bahkan merilis nama-nama ilmuwan yang telah mereka habisi, termasuk seorang pakar teknik nuklir dan pakar fisika, di mana para ilmuwan tersebut diklaim oleh Israel memiliki pengetahuan dan pengalaman puluhan tahun dalam proyek bom atom Iran. Tidak butuh waktu lama bagi Israel untuk segera menyadari bahwa mereka akan segera menerima balasan yang mengerikan dari Iran. Karena itu, Kementerian Pertahanan Israel segera mengumumkan status darurat sipil di seluruh negeri, menutup wilayah udara untuk penerbangan komersial, dan mengimbau warga agar bersiap siaga menghadapi kemungkinan serangan rudal dan drone dari Iran. Bandara internasional di Tel Aviv segera ditutup untuk semua penerbangan masuk maupun keluar hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tidak butuh waktu lama, ketegangan segera menebal. Publik Israel menahan nafas menanti reaksi Iran. Ayatollah Ali Khomeini, pemimpin tertinggi Iran, dengan murka mengutuk serangan jahat Israel yang ia sebut sengaja menyasar pusat-pusat pemukiman sipil. Khomeini bersumpah bahwa Iran tidak akan pernah tinggal diam, dan Israel, katanya, telah mempersiapkan nasib pahit dan menyakitkan bagi dirinya sendiri, dan mereka pasti akan menerimanya. Pada siang hari Jumat, 13 Juni, atau hanya beberapa jam setelah serangan pendahuluan Israel, Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran. Gelombang pertama terdiri dari 100 rudal balistik yang ditembakkan ke berbagai target di wilayah Israel. Atas serangan itu, sirina peringatan menjerit di Tel Aviv, Yerusalem, dan berbagai kota lain ketika radar Israel mendeteksi rentetan proyektil yang datang secara cepat. Tidak lama kemudian, ledakan keras terdengar di kawasan Israel Tengah, khususnya Tel Aviv, yang menandakan bahwa sejumlah rudal berhasil lolos dari pertahanan dan menghantam sasarannya. Salah satu target utama Iran pada serangan awal ini adalah komplek Kiryat di pusat Tel Aviv, yang merupakan markas besar militer Israel, serta Kementerian Pertahanan yang kerap dijuluki sebagai Pentagonnya Israel. Rudal Iran menghantam area di sekitar Menara Marganit, sebuah gedung tinggi ikonik yang berdampingan dengan komplek Kiryat. Dan ledakan di jantung pusat komando tersebut mengguncang koordinasi pertahanan Israel. Bahkan ketika juru bicara IDF, Evi Devrin, sedang menggelar konferensi pers di pangkalan Kiryat, tiba-tiba pengeras suara pangkalan memperingatkan keadaan siaga pertahanan, memaksa Devrin untuk menghentikan penjelasannya dan mencari perlindungan. Serangan langsung ke jantung komando Israel ini diakui berpotensi melumpuhkan kendali operasi militer
intelijen, serta proses pengambilan keputusan Israel. Akibat gempuran tersebut, Tel Aviv dilanda kepanikan. Para petugas pemadam kebakaran Israel bekerja keras berjam-jam untuk mengevakuasi warga yang terjebak di gedung-gedung tinggi yang runtuh sebagian akibat ledakan. Untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, Israel mengerahkan sistem pertahanan secara maksimal, termasuk Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Militer Israel mengklaim bahwa mereka berhasil mencegat banyak rudal yang masuk. Kendati demikian, tidak dapat disangkal bahwa beberapa rudal Iran berhasil lolos dan menghantam jantung kota-kota. Serangan rudal Iran tidak hanya datang dari arah Iran sendiri. Militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka mendeteksi peluncuran rudal dari Yaman yang mengarah ke wilayah Israel. Selain itu, alarm serangan udara juga meraung di Israel bagian utara dan diduga sebagai respon terhadap kehadiran drone tidak dikenal di dekat perbatasan Lebanon. Meski Hizbullah di Lebanon belum secara terang-terangan masuk ke medan perang, namun tanda-tanda seperti drone intai di perbatasan menambah kecemasan bahwa front utara bisa meledak setiap saat. Israel terpaksa berjaga di multifront. Selatan menghadapi kemungkinan ancaman dari kelompok Palestina di Gaza, utara waspada terhadap Hizbullah di Lebanon dan milisi pro-Iran di Suriah, lalu timur dan jauh selatan mengawasi potensi serangan dari milisi yang didukung Iran di Yaman ataupun Irak. Sehingga praktis, seluruh kawasan Israel berada dalam kepungan. Di tengah gempuran tersebut, warga sipil Israel mengalami trauma massal. Sirine yang selalu berbunyi sepanjang malam membuat rakyat Israel tidak bisa tidur nyenyak barang sejenak. Banyak keluarga berdesakan di ruang perlindungan bom, berdoa agar pagi segera tiba. Namun kenyataannya, malam pertama saja terasa begitu panjang bagi mereka yang ketakutan. Semua orang menyadari bahwa ini baru awal dari babak perang yang lebih luas. Pemerintah Israel sendiri bahkan telah memperingatkan masyarakat Israel bahwa mereka perlu berada di dalam atau dekat tempat perlindungan untuk waktu yang cukup lama. Memasuki Sabtu, 14 Juni, konflik berkobar semakin ganas. Iran dan Israel saling serang sepanjang hari. Pada dini hari, Israel kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran yang menargetkan infrastruktur peluncuran rudal di sekitar Teheran. Jet-jet tempur Israel dikerahkan untuk menggempur basis peluncuran rudal Iran dengan harapan menghentikan hujan misil ke Israel. Tel Aviv tampak berupaya keras mematahkan taring sistem rudal Iran langsung di sumbernya. Tetapi sayangnya, Iran sudah sangat siap dengan semua itu. Pemerintah Iran mengklaim bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh sejumlah drone pengintai Israel yang memasuki wilayah udara Iran di barat laut. Bahkan yang lebih mengejutkan, Teheran mengklaim telah menembak jatuh 2 jet tempur Israel yang terlibat dalam serangan udara di Iran sehari sebelumnya. Dan seorang pilot tempur wanita Israel dilaporkan ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Iran. Stasiun televisi pemerintah Iran mengabarkan bahwa drone dan jet tempur Israel itu ditembak saat melakukan misi mata-mata. Kendati pihak Israel membantah klaim ini dan bersikeras bahwa semua pesawatnya kembali dengan selamat ke pangkalan, namun Iran terus merilis informasi penembakan jet F-35 musuh hingga 3 unit. Sementara duel di langit Iran berlangsung, Iran tetap melanjutkan bombardir rudal ke wilayah Israel pada hari kedua. Gelombang demi gelombang rudal balistik kembali menghantam sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Sirine kembali meraung-raung di Yerusalem menjelang tengah malam yang menandakan adanya serangan udara baru. Tel Aviv dan Yerusalem menjadi sasaran utama dalam serangan susulan Iran ini. Dan akibat serangan ini, gedung-gedung pencakar langit yang hancur di Tel Aviv bertambah dengan total sedikitnya 9 gedung yang hancur atau roboh akibat serangan langsung, termasuk pusat perbelanjaan dan komplek perkantoran. Kota metropolitan modern itu kini porak-poranda di beberapa titik. Pemandangan mobil-mobil terbakar di jalanan dan puing gedung bertumpuk menjadi kenyataan yang menghantui warga Zionis.
Dalam kondisi genting, dukungan internasional terhadap Israel mulai diuji. Amerika Serikat selaku sekutu utama Israel bergerak cepat membantu pertahanan Israel. Washington dilaporkan mengerahkan aset militer untuk membantu menembak jatuh rudal-rudal Iran yang mengancam. Kapal perang Aegis milik Amerika Serikat di Laut Mediterania maupun sistem radar sekutu barat di kawasan dilibatkan untuk memperkuat tameng anti rudal Israel. Namun, langkah ini justru menyulut kemarahan lebih besar dari Teheran. Pemerintah Iran secara terang-terangan mengancam 3 negara barat, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, bahwa pangkalan-pangkalan militer mereka di Timur Tengah akan menjadi target serangan Iran berikutnya jika mereka terus campur tangan membantu Israel. Dalam sebuah pernyataan resmi, Iran dengan tegas menyatakan bahwa setiap negara yang ikut terlibat dalam menangkis serangan Iran terhadap Israel, maka ia akan menjadi sasaran selanjutnya. Iran menyebut secara spesifik pangkalan militer di negara-negara Teluk Persia dan kapal perang asing di Teluk Persia maupun Laut Merah akan diserang oleh pasukan Iran. Ancaman ini menandai eskalasi yang serius, sebuah konflik yang berpotensi meluas menjadi perang regional langsung antara Iran dan blok Barat. Bahkan, sumber militer Iran menyebut bahwa pangkalan udara Amerika Serikat di Irak termasuk dalam daftar target strategis Teheran berikutnya. Situasi yang sangat genting juga memicu respon diplomatik global. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengutuk keras serangan pendahuluan Israel terhadap Iran. Untuk diketahui bahwa Iran adalah sekutu dekat Moskow yang segera menawarkan diri menjadi penengah untuk mencegah perang lebih luas. Dalam komunikasi telepon terpisah dengan pemimpin Iran dan Israel, Putin mengajukan mediasi antara Teheran dan Tel Aviv untuk meredakan konflik. Sementara itu, negara-negara lain mengimbau kedua belah pihak untuk menahan diri. Oman dan Qatar misalnya bergerak di jalur diplomasi, mencoba membuka kanal negosiasi darurat. Namun di lapangan, roket dan bom masih berbicara lebih nyaring daripada diplomasi. Hari kedua serangan balasan Iran ditutup dengan Israel yang semakin terkunci dalam posisi defensif. Angkatan udara Israel terus menggempur target-target di Iran hingga menjelang Fajar Sabtu, tetapi hujan rudal ke wilayah Israel sendiri juga belum mereda. Sebagian wilayah Israel mengalami pemadaman listrik akibat rusaknya infrastruktur listrik oleh ledakan. Tidak hanya itu, nilai mata uang Israel juga jatuh di pasar internasional. Dan yang paling mencolok, rasa aman publik Israel hancur berkeping-keping. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka merasakan langsung kengerian perang total di tanah mereka sendiri. Israel, kawasan yang biasanya mengandalkan keunggulan militer teknologi tinggi, kini porak-poranda dihantam kekuatan rudal dari timur. Pertahanan udara Zionis yang dikeramatkan selama ini ternyata gagal mencegah wilayahnya dipermalukan oleh Iran. Hingga Hamas di Gaza pun mengejek kegagalan sistem pertahanan Israel yang selama ini dielukan. Di dalam Israel sendiri, suasana mencekam dan kepanikan melanda warga sipil. Hampir setiap jam, sirine serangan udara bisa berbunyi, terutama di wilayah tengah dan utara. Warga terpaksa tinggal di bunker-bunker sempit untuk jangka waktu yang lama. Bagi banyak orang Israel, ini adalah pengalaman pertama merasakan kota-kota mereka sendiri dibombardir. Anak-anak dan orang tua mengalami trauma yang mendalam, meskipun trauma ini tidak pernah sebanding dengan trauma dan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Palestina. Hanya dalam waktu 65 jam setelah Iran meluncurkan serangan balasan pada Jumat malam, Israel telah mencatat kerusakan yang luar biasa. Sedikitnya 385 orang harus dikirim ke rumah sakit dengan setengah dari mereka dalam kondisi kritis. Laporan dari otoritas medis Israel mengungkapkan bahwa puluhan dari mereka meninggal dunia dan jumlah korban luka kini telah mencapai angka lebih dari 1.000 orang. Rumah sakit di Yerusalem dan Haifa kewalahan,
bunker-bunker bawah tanah kini menjadi tempat tinggal darurat bagi jutaan warga sipil. Jutaan warga Israel kini tidak lagi menjalani hidup seperti biasa. Kota-kota besar seperti Tel Aviv dan kota-kota lainnya berubah menjadi kota mati. Masyarakat telah mengungsi ke tempat-tempat perlindungan bawah tanah dan sebagian besar tanpa akses udara segar. Ketakutan telah merayap di setiap sudut, membentuk psikologi kolektif baru, yakni hidup dalam ketidakpastian. Kendati demikian, tragedi ini bukanlah satu arah, sebab di sisi lain, Iran juga mengalami penderitaan. Serangan mendadak Israel terhadap berbagai target strategis di Teheran, Isfahan, dan Tabriz telah menewaskan sekitar 450 orang, yang sebagian besar dari mereka adalah personil militer dan teknisi yang bertugas di fasilitas nuklir. Setidaknya 1.000 lainnya mengalami luka-luka, dan banyak di antara mereka dalam kondisi kritis. Perang Iran dan Israel tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi Palestina. Israel yang selama ini berusaha keras menghanguskan Palestina merasa sangat geram terhadap Iran. Sebab bagi Israel, Iran adalah gunung sandungan yang selalu mengganggu usahanya. Sementara di sisi lain, Iran menyadari betul bahwa nasib Palestina adalah garis merah dan selalu memberikan dukungan nyata kepada mereka. Ditambah lagi dengan nuklir yang dimilikinya, Iran adalah ancaman yang sangat nyata bagi Israel. Sehingga jika Iran tumbang, maka satu-satunya negara yang masih memberikan dukungan nyata kepada rakyat Palestina akan hilang dari panggung. Itulah mengapa Israel kemudian secara diam-diam menyerang fasilitas militer Iran. Operasi ini, menurut berbagai sumber intelijen, bertujuan melemahkan program nuklir Iran. Padahal program nuklir Iran yang selama ini diawasi ketat oleh Badan Tenaga Atom Internasional dinyatakan tidak menyimpang. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Israel sendiri menyimpan lebih dari 400 hulu ledak nuklir di luar pengawasan dunia dan di bawah perlindungan Amerika Serikat. Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar bahwa siapa sebenarnya yang menjadi ancaman nyata di kawasan Timur Tengah. Israel tidak hanya ingin menghentikan program nuklir Iran. Tujuan jangka panjang mereka adalah menjadikan Israel sebagai satu-satunya kekuatan hegemonik di Timur Tengah, mengubah rezim Iran, menjadikan negara-negara Arab sebagai boneka, dan pada akhirnya menghapuskan Palestina secara permanen. Artinya, perang ini adalah bagian dari proyek besar Israel Raya. Dan Iran adalah satu-satunya negara yang secara terbuka menentang agenda ini menjadi target utamanya. Karena itu, bukan sebuah kebetulan jika kekuatan penuh dikerahkan untuk melumpuhkannya. Israel berupaya menghancurkan pusat nuklir Iran, khususnya di Natan, Isfahan, dan Fordow, beberapa fasilitas yang selama ini dikenal sebagai jantung dari pengayaan uranium Iran. Namun hingga saat ini, semua fasilitas tersebut masih berfungsi dengan baik dan hanya mengalami kerusakan kecil pada bagian permukaan. Sebab utamanya karena semua reaktor penting dibangun jauh di bawah tanah. Pakar militer menyebut bahwa untuk menghancurkan fasilitas semacam itu diperlukan rudal bunker booster yang mampu menembus kedalaman hingga 60 meter, seperti yang dimiliki militer Amerika Serikat. Israel tidak memiliki senjata jenis ini dalam jumlah yang cukup. Maka serangan-serangan mereka sejauh ini hanya menghasilkan kehancuran kosmetik, bukan strategis. Maka pada akhirnya, perang antara Iran dan Israel tentu bukan sekedar pertukaran rudal. Ini adalah benturan besar antara dua kutub ideologi, dua strategi geopolitik, dan dua visi masa depan. Bagi Iran, ini adalah perang suci, sebuah perlawanan terhadap entitas yang mereka anggap sebagai penjajah dan agresor. Sedangkan bagi Israel, ini adalah pertahanan eksistensial, sebuah upaya menjaga dominasi di kawasan yang mereka anggap sebagai tanah perjanjian. Ini adalah jenis perang yang berbeda
dari semua konflik yang terjadi sebelumnya di Timur Tengah. Ini bukanlah perang proksi atau invasi gerilyawan, melainkan perang negara melawan negara dengan skala penuh, melibatkan dua kekuatan militer utama dengan sejarah panjang ketegangan. Sementara itu, Iran bukanlah organisasi, bukan Hizbullah, dan bukan pula milisi. Mereka adalah negara dengan struktur militer dan intelijen yang solid, serta rantai komando yang tetap utuh meski banyak jenderal mereka telah tewas. Kematian beberapa pemimpin militer Iran tidak melemahkan daya tempur mereka. Justru pengganti mereka muncul dengan cepat dan sigap, menunjukkan bahwa militer Iran tidak tergantung pada satu orang atau figur. Sementara di sisi lain, Israel menghadapi perang yang belum pernah mereka alami. Mereka terbiasa dengan perang cepat, serangan kilat, dan dominasi udara. Tetapi kali ini musuhnya bukan kelompok tanpa negara. Ini adalah negara dengan sumber daya besar, pengalaman panjang dalam menghadapi agresi, serta ideologi perlawanan yang membara. Dalam 3 hari pertama serangan, Iran melakukan serangan strategis terhadap objek vital Israel yang sebelumnya tidak pernah tersentuh. Fasilitas nuklir di Mona, pangkalan militer utama, depot bahan bakar, pelabuhan Haifa dan Ashdod, serta pusat riset dan komando militer dihantam tanpa ampun. Bahkan, rumah para pemimpin politik di Yerusalem dan Tel Aviv turut menjadi target. Di Israel, kota-kota besar berubah rupa. Tel Aviv kini bagai jalur Gaza yang dibom setiap minggu. Dalam pernyataan resmi, juru bicara militer Iran memperingatkan bahwa rudal-rudal balistik masa depan akan jauh lebih mematikan. Sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome, Arrow, Iron Beam, dan lain-lain dianggap gagal sepenuhnya dalam menghadang gelombang rudal hipersonik dan balistik Iran. Rudal Iran telah menembus lapisan pertahanan paling mahal di dunia dan berhasil mengenai target. Dan ini adalah pesan yang sangat jelas bagi Israel bahwa tempat persembunyian mereka kini tidak lagi aman. Di medan perang, rudal dan peluru berbicara, tetapi di balik layar, perang intelijen menentukan segalanya. Sejak serangan pertama, duel antara Dinas Intelijen Iran dan Mossad Israel berlangsung sangat intens. Dalam beberapa hari terakhir, Iran mengumumkan telah menangkap puluhan agen Mossad kebangsaan Arab yang ditanam di dalam berbagai institusi sipil dan militer Iran. Sebaliknya, Israel juga mengklaim telah menggagalkan operasi penyusupan dari agen-agen Iran yang menyamar sebagai teknisi dan pedagang di Tel Aviv. Ini menandakan bahwa konflik ini bukan sekedar militer konvensional, tetapi juga pertempuran informasi, sabotase, dan penghancuran dari dalam. Iran dikenal luas sebagai pemain kuat dalam perang asimetris. Sejak bertahun-tahun lalu, mereka membangun jaringan yang sangat dalam di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Banyaknya agen lapangan yang loyal pada revolusi Islam membuat Iran dapat membalas serangan dengan presisi tinggi, bahkan dari luar wilayahnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa serangan balistik terhadap pangkalan militer Israel di Negev Selatan berasal dari arah Lebanon dan Suriah. Artinya, kemampuan koordinasi Iran lintas batas masih sangat efektif. Ini tentu saja bukan kerja negara lemah, tetapi kerja negara yang memahami betul geopolitik kawasan dan cara merespon ancaman secara multidimensi. Negara-negara dunia kini menghadapi dilema moral dan strategis. Apakah mereka akan diam menyaksikan Israel menghancurkan satu negara berdaulat seperti Iran, atau justru akan berdiri di sisi keadilan internasional? PBB, Uni Eropa, dan bahkan negara-negara non-blok kini dituntut untuk mengambil sikap. Karena jika mereka memilih untuk diam, maka presiden ini akan menjadi legalisasi penjajahan gaya baru. Hari ini adalah negara Iran, dan esok mungkin negara lain. Ironisnya, dalam situasi yang sangat genting ini, banyak negara Arab justru membantu Israel secara diam-diam. Berdasarkan laporan lembaga observasi Enemy Watch, negara seperti Arab Saudi,
Qatar, Yordania, dan Uni Emirat Arab dilaporkan memberikan informasi intelijen kepada Israel, terutama untuk melacak lintasan rudal Iran. Beberapa bahkan memberikan akses ruang udara secara terbatas untuk operasi militer Israel. Ini menjadi aib besar bagi dunia Islam, terutama bagi mereka yang mendukung kemerdekaan Palestina. Padahal jelas, jika Iran runtuh, maka tidak ada lagi kekuatan yang bisa menahan dominasi Israel di kawasan. Artinya, rezim-rezim Arab lain akan menjadi boneka yang menunggu waktu dihancurkan satu persatu. Namun sayangnya, banyak dari mereka tidak sadar, atau lebih tepatnya, menjual kepentingan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Padahal sejatinya, perang ini lebih besar dari Palestina, sebab perang ini akan menentukan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah untuk tahun-tahun yang akan datang. Jika Iran berhasil bertahan dan membalas serangan dengan efektif, maka negara-negara Arab yang selama ini tunduk pada tekanan Barat akan mulai berpikir ulang. Tetapi jika Iran tumbang, maka dominasi Israel akan semakin mutlak. Maka tidak berlebihan jika banyak analis menyebut bahwa ini adalah perang yang akan menentukan siapa yang akan memegang kendali atas masa depan di kawasan. הפוטו לשר לביטחון פנים, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש, יובל? Langit Timur Tengah kembali menjadi saksi dari keganasan militer Iran. Udara musim panas di Israel yang seharusnya dipenuhi aroma bugenvil dan canda liburan sekolah berubah menjadi suasana yang mencekam. Tel Aviv yang menjadi jantung metropolitan yang biasanya memancarkan cahaya kehidupan mendadak seperti berhenti bernafas. Di banyak rumah warga Israel, terutama di Tel Aviv dan Yerusalem, rumah bawah tanah kini bukan lagi sekedar gudang tua yang berdebu. Sejak serangan dimulai, ruangan-ruangan itu berubah menjadi tempat perlindungan, bahkan sebagai satu-satunya batas antara hidup dan kematian. Warga hanya punya sekitar 15 hingga 30 detik sejak sirine berbunyi untuk masuk ke ruang perlindungan, dengan tujuan agar nafas mereka tetap melekat. Garda Revolusi Iran merilis rekaman serangan rudal ke Israel. Rekaman itu memperlihatkan peluncuran rudal balistik dan menunjukkan tampilan ledakan di wilayah sasaran Israel. Dan inilah hari ketika Israel berubah wajah. 6 hari serangan beruntun telah mengubah lanskap kota-kota Israel menjadi potret distopia. Kota-kota ini bukan lagi sebagai kawasan dengan teknologi tinggi dan kota metropolitan yang sibuk, tetapi sebuah wilayah yang tercekik oleh serangan udara yang datang silih berganti. Kota-kota di tempat ini yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kekuatan dan stabilitas, kini terlihat persis seperti foto-foto Gaza yang selama ini memenuhi layar berita. Bahkan warga yang keluar dari tempat perlindungan pun tampak melangkah seperti hantu. Mereka pelan, ragu, dan waspada setiap waktu. Perdana Menteri Netanyahu tampak semakin panik atas serangan Iran yang semakin brutal. Apalagi setelah pada 19 Juni lalu, sebuah rudal Iran meledak di area parkir Soroka Medical Center, rumah sakit terbesar di kota Negev. Netanyahu mendesak Presiden Donald Trump agar Amerika Serikat ikut dalam aksi militer terhadap Iran. Ia menekankan bahwa Iran saat ini menjadi ancaman besar, dan Israel mengharapkan Amerika Serikat memberikan dukungan aktif untuk menahan kemungkinan serangan lanjutan. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat telah menambah kesiapan militer di kawasan Timur Tengah sejak 17 Juni 2025. Mereka memindahkan puluhan unit F-16 dari Italia ke Arab Saudi, menempatkan USS Carl Vinson dan armada pendukungnya di Laut Arab, serta mengerahkan USS Nimitz dari kawasan Indo-Pasifik. 2 kapal perusak
juga sedang bersiaga untuk melindungi Israel. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menegaskan bahwa penempatan ini bertujuan memperkuat opsi diplomatik dan militer, terutama untuk melindungi sekitar 40.000 personel Amerika Serikat dari potensi serangan rudal Iran. Kendati demikian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat tidak memberikan penjelasan secara detail terkait kemungkinan keterlibatan militer Amerika Serikat secara langsung dalam perang antara Iran dan Israel. Ia hanya menegaskan satu hal, bahwa saat ini ada sekitar 40.000 personel militer Amerika Serikat yang ditempatkan di kawasan Timur Tengah, dan mereka semua berada dalam jangkauan tembak rudal Iran. Sementara itu, laporan dari Sky News menunjukkan adanya lonjakan aktivitas penerbangan militer Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir. Lebih dari 30 pesawat tempur terpantau aktif di wilayah Eropa dan Laut Mediterania, pertanda bahwa mobilisasi udara sedang berlangsung dalam skala besar. Beberapa analis menduga bahwa unit F-22 Raptor kemungkinan telah dikirim melintasi Samudra Atlantik, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari militer Amerika Serikat. Di sisi lain, dalam menanggapi keterlibatan Amerika Serikat, Iran memperingatkan bahwa setiap intervensi Amerika Serikat dalam konflik dengan Israel akan berisiko menjadi perang habis-habisan, karena kedua belah pihak bertukar serangan untuk hari ke-6 berturut-turut. Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera pada hari Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, memperingatkan bahwa setiap intervensi Amerika Serikat akan menjadi resep untuk perang habis-habisan di wilayah tersebut. Dan peringatan ini dikeluarkan saat kedua belah pihak saling menembak untuk hari ke-6. Sementara itu, China dan Rusia dalam sebuah pernyataan bersama menyayangkan dan mengecam keras serangan udara Israel terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran. Mereka menegaskan bahwa tindakan semacam ini melanggar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma hukum internasional. Vladimir Putin dan Xi Jinping sepakat bahwa masalah Iran, terutama terkait nuklir, tidak dapat diselesaikan lewat kekerasan. Mereka menyerukan solusi politik dan negosiasi, dan menyerukan gencatan senjata segera, terutama dari pihak Israel, agar tidak terjadi eskalasi regional. Di tengah kekhawatiran akan intervensi Amerika Serikat, juru bicara luar negeri Rusia memperingatkan bahwa kehadiran militer Amerika Serikat bisa memicu konsekuensi negatif yang tidak bisa diprediksi. Cina pun mendesak negara-negara besar untuk menahan diri dan membantu meredakan ketegangan. Sebab jelas, semuanya bisa berubah menjadi lebih buruk jika satu kekuatan global utama, yakni Amerika Serikat, benar-benar memutuskan untuk terjun langsung ke medan perang. Sejauh ini, Iran memang belum mendapatkan bantuan militer dari siapapun, tetapi agaknya mereka akan bertekad untuk terus bertempur secara gagah meski harus sendirian. Jika dunia adalah sebuah panggung, maka Timur Tengah adalah tempat di mana drama besar terus berlangsung. Perang, minyak, kekuasaan, dan ironi selalu bertabrakan dalam satu gerak semesta.
Lalu, di antara panggung itu berdiri tegak satu tokoh yang tidak hanya kuat, tetapi juga menantang dan tidak tergoyahkan bernama Iran. Iran memang bukan negara paling kuat di dunia, tetapi keganasannya melawan Israel yang dibantu Amerika Serikat membuktikan bahwa Iran adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Di tengah tekanan internasional dan konflik, Iran tetap bertarung dengan brutal, mulai dari front lapangan perang, cyber, pasar minyak, diplomasi, dan geopolitik. Kemandirian alat pertahanan, jaringan proksi, dukungan besar terhadap sains dan teknologi, hingga perimbangan diplomasi menjadikan Iran layak disebut sebagai kekuatan paling dominan di kawasan. Bukan hanya kuat, Iran juga bahkan tampil sangat berani, menolak untuk didikte oleh siapapun, termasuk oleh negara yang sangat kuat seperti Amerika Serikat. Ini tidak terlepas dari kesejarahan Iran yang luar biasa. Iran adalah warisan ribuan tahun peradaban Persia yang menjelma menjadi kekuatan modern penuh kontradiksi. Sebuah negara teokrasi sekaligus industrialis, pemain militer sekaligus penggerak sains, sebuah bangsa yang tertindas oleh sanksi, namun tetap bangkit dan menantang dunia. Banyak yang mencap Iran sebagai negara radikal, pemberontak, atau bahkan ancaman global. Kendati demikian, tidak sedikit pula yang melihat Iran sebagai simbol keteguhan dan pusat gravitasi kekuatan Timur Tengah. Negeri yang pernah menjadi pusat kekaisaran Persia ini kini menjadi jantung dari geopolitik modern. Ketika dunia menyorot Timur Tengah, Iran selalu hadir, baik dalam konflik, dalam diplomasi, dalam isu energi, bahkan dalam wacana moral dunia Islam. Iran terus bangkit, bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai kekuatan multidimensi yang membuat negara-negara adidaya pun harus berpikir dua kali untuk menantangnya. Seperti telah dijelaskan, kekuatan Iran hari ini tidak bisa dilepaskan dari titik balik sejarahnya, terutama Revolusi Islam tahun 1979. Dalam satu gerakan rakyat yang dipimpin Ayatollah Khomeini, rezim Syah yang didukung oleh Barat berakhir sekarat lalu tumbang. Republik Islam berdiri bukan hanya sebagai perubahan politik, tetapi sebagai manifest ideologi. Iran menjadi negara yang meletakkan syariat Islam sebagai dasar undang-undang, dengan misi untuk membangun tatanan dunia baru berlandaskan keadilan, kedaulatan, serta perlawanan terhadap arogansi global, terutama Amerika Serikat dan Israel. Revolusi ini bukan hanya mengganti pemimpin, tetapi juga membentuk mesin kekuasaan baru, yaitu militer yang loyal, ekonomi yang dikontrol oleh negara, serta ideologi yang mengakar di masyarakat. Sejak saat itu, Iran membangun ulang dirinya sebagai negara mandiri yang ingin berdiri di atas kaki sendiri, bahkan dalam isolasi global. Segera setelah Revolusi Islam 1979, Ayatollah Khomeini membentuk pasukan Garda Revolusi Islam Iran yang disebut IRGC. Tujuannya adalah menciptakan kekuatan militer dan ideologis yang tidak hanya melindungi revolusi, tetapi juga menjadi pilar kekuasaan yang setia pada wilayatul faqih atau kepemimpinan ulama. IRGC dibentuk secara paralel dengan militer reguler, tetapi dengan mandat lebih dalam, yaitu melindungi nilai-nilai revolusi, memberantas pengaruh asing, dan menjaga sistem politik Islam dari ancaman internal dan eksternal. Dengan kata lain, IRGC adalah penjaga ideologi, bukan sekedar tentara. IRGC bukan hanya satu badan militer. Ia adalah entitas dengan berbagai cabang. Di dalamnya terdapat IRGC Ground Forces, yakni pasukan darat reguler dengan kemampuan tempur tinggi. IRGC Navy yang beroperasi di Teluk Persia dan dikenal dengan taktik SWAM menggunakan kapal cepat. Lalu ada pula IRGC Aerospace yang bertugas menangani program rudal balistik dan pertahanan udara. Kemudian ada Quds Force, unit elit yang mengelola operasi luar negeri, termasuk mendukung milisi di Irak,
Suriah, Yaman, dan Lebanon. Dan terakhir, terdapat pasukan bernama Basij, pasukan paramiliter sukarelawan dengan jumlah jutaan yang digunakan untuk keamanan domestik serta penegakan ideologi. Struktur ini menjadikan IRGC seperti negara dalam negara dengan kekuatan militer, ideologis, dan bahkan ekonominya tersendiri. Di luar militer, IRGC memiliki peran sangat besar dalam ekonomi. Mereka mengendalikan ratusan perusahaan di sektor minyak, konstruksi, logistik, teknologi, hingga keuangan. Salah satu sayap ekonominya, Khatam Al-Anbiya, adalah kontraktor terbesar di Iran dan memegang proyek-proyek strategis, dari pembangunan pipa gas hingga pengolahan air. IRGC juga memiliki akses spesial ke sumber devisa negara, termasuk hasil ekspor minyak. Di bawah sanksi internasional, banyak jaringan ekspor rahasia Iran dikelola oleh jaringan IRGC yang mampu memutar komoditas melalui jalur alternatif dari Asia Tenggara hingga Venezuela. Ini artinya IRGC bukan sekedar tentara. Mereka adalah elit bisnis, pelobi kekuasaan, dan penguasa ekonomi bawah tanah. Secara politik, IRGC memiliki pengaruh yang sangat besar. Banyak pejabat tinggi di pemerintahan berasal dari lingkungan IRGC. Presiden Iran saat ini pun berlatar belakang IRGC. Bahkan dalam pemilu-pemilu Iran, IRGC secara tidak langsung menentukan siapa yang boleh maju dan siapa yang harus didiskualifikasi. Selain itu, IRGC menjalankan kampanye propaganda, pendidikan ideologis di sekolah dan kampus, serta pengawasan terhadap media. Mereka menjaga agar masyarakat tetap loyal terhadap revolusi dan menekan setiap potensi pemberontakan. Tentu saja, yang membuat Iran ditakuti bukan hanya jumlah tentaranya, tetapi arsenal rudalnya. Iran adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki sistem rudal balistik lengkap dan teruji, dari yang jarak pendek antara 300 hingga 1000 km hingga jarak menengah antara 1000 hingga 3000 km, dan bahkan kini rudal hipersonik. Program misil Iran berkembang di bawah bayang-bayang sanksi dan tekanan. Tetapi hebatnya, dalam keterbatasan itu, Iran justru menciptakan keunggulan. Rudal Shahab 3 bisa menjangkau hingga 2000 km, artinya lebih dari cukup untuk mengancam Israel serta pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Teluk. Sementara Sejil dan Khorramsar adalah rudal padat yang dikembangkan lebih jauh, dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver untuk menghindari sistem pertahanan musuh. Tidak hanya itu, Iran juga mengembangkan kekuatan non-konvensional yang mengesankan, yaitu perang cyber. Unit-unit khusus seperti APT-33 dan APT-35 telah menyerang target-target strategis di Amerika, Israel, serta Arab Saudi. Serangan ini bukan hanya sabotase, tetapi sebuah demonstrasi kekuatan bahwa Iran mampu menembus dinding digital musuh-musuhnya. Selain itu, Iran juga menguasai perang elektronik, mulai dari jamming sinyal drone musuh dan melakukan operasi intelijen melalui dunia maya. Dalam perang modern, kekuatan ini seringkali lebih menentukan daripada jumlah tank atau jet tempur sekalipun. Iran bukan hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena diplomasi cerdas dan manuver luar negeri yang luar biasa kompleks. Di tengah tekanan sanksi dan isolasi, Iran tidak pernah sepenuhnya terpinggirkan. Mereka justru memanfaatkan celah dalam tatanan dunia multipolar untuk membangun jaringan aliansi baru, dari Moskow, Beijing, hingga Caracas dan Islamabad. Tujuan utama diplomasi Iran bukan hanya mencari teman, tetapi membentuk kembali peta kekuasaan global. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka bukan negara terisolasi, melainkan pemimpin dari dunia yang menolak dominasi Barat. Dua mitra strategis paling penting bagi Iran adalah Cina dan Rusia. Ketiganya memiliki kesamaan, yaitu
memiliki konflik terbuka dengan Amerika Serikat dan keinginan kuat untuk membangun dunia multipolar yang tidak didominasi satu negara saja. Dengan Rusia, kerjasama Iran difokuskan pada penjualan senjata dan teknologi pertahanan, kolaborasi energi, termasuk proyek nuklir sipil, juga koordinasi dalam isu Suriah dan Kaukasus. Rusia memandang Iran sebagai mitra penting dalam menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan di sisi lain, Iran juga memberikan dukungan logistik bagi operasi Rusia di Suriah. Kemudian dengan Cina, hubungan Iran semakin dalam sejak disepakatinya perjanjian kerjasama strategis 25 tahun pada tahun 2021. Dalam kesepakatan tersebut, Cina berinvestasi lebih dari 400 miliar dolar di sektor energi, infrastruktur, dan teknologi. Lalu, sebagai imbalannya, Iran menjamin pasokan minyak jangka panjang kepada Cina dengan harga diskon. Cina juga mendukung Iran dalam forum internasional. Dan dalam konteks Belt and Road Initiative atau BRI, Iran menjadi titik penting penghubung antar Asia Tengah dengan Timur Tengah. Selain dua negara tersebut, Iran menjalin hubungan strategis dengan Pakistan, meskipun dengan dinamika yang rumit karena posisi Pakistan yang juga dekat dengan Arab Saudi dan Amerika. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama energi dan keamanan semakin erat, terutama karena ketegangan di perbatasan Balochistan yang berbagi kepentingan kedua negara. Afghanistan pasca penarikan Amerika Serikat menjadi wilayah penuh ketidakpastian. Iran memiliki hubungan lama dengan kelompok-kelompok Syiah Hazara dan juga kontak pragmatis dengan Taliban. Diplomasi Iran di Afghanistan mencerminkan fleksibilitas mereka dalam menjalin hubungan, bahkan dengan mantan musuh ideologis demi stabilitas dan kepentingan geopolitik. Lalu, dengan negara-negara Asia Tengah seperti Turkmenistan, Tajikistan, dan Uzbekistan, Iran juga menjalin kerjasama di sektor gas, listrik, dan budaya. Iran menawarkan pelabuhan Chabahar sebagai pintu ekspor ke laut bagi negara-negara yang terkurung dengan daratan. Iran juga membangun kehadiran di Amerika Latin, khususnya Venezuela, Nicaragua, dan Bolivia. Di Venezuela, Iran membantu pembangunan kilang, ekspor minyak, bahkan pertukaran kapal tanker saat keduanya menghadapi sanksi. Venezuela dan Iran menjadi semacam contoh nyata dari persaudaraan negara terisolasi. Sementara di Afrika, Iran aktif melalui organisasi-organisasi amal dan pendidikan Islam, terutama di kawasan-kawasan Syiah seperti Nigeria, Sudan, dan Tanzania. Melalui lembaga-lembaga ini, Iran menyebarkan pengaruh ideologis serta memperluas diplomasi lunaknya. Ini artinya, meskipun sering dikucilkan dalam forum diplomatik Barat, Iran menemukan ruang di tempat lain, dan mereka menggunakannya untuk membangun narasi, mempengaruhi opini global, dan menyusun strategi bertahan hidup secara kolektif dengan negara-negara yang mengalami nasib serupa. Kemudian, seperti yang telah umum diketahui, Iran juga dikenal sebagai raksasa energi. Negara ini menyimpan sekitar 13% minyak mentah dunia dan sekitar 17% cadangan gas alam global, menjadikan negara ini memiliki cadangan gas terbesar kedua setelah Rusia dan cadangan minyak terbesar keempat di dunia. Kendati demikian, kenyataan ini tidak serta membawa kemakmuran. Di balik sumber daya yang melimpah itu, terdapat kisah kompleks tentang sanksi, sabotase, diplomasi, dan kerusakan infrastruktur. Iran berada dalam posisi yang paradoks, memiliki energi luar biasa, namun kesulitan untuk menjual dan mengelolanya karena dibelenggu sanksi internasional serta tekanan geopolitik. Sejak revolusi, minyak menjadi alat diplomasi Iran. Dalam banyak kesempatan, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur vital ekspor minyak dunia sebagai respon terhadap tekanan Barat. Iran sadar betul bahwa minyak dan gas bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi kunci strategis dalam permainan besar geopolitik. Dalam periode tanpa sanksi, ekspor minyak Iran bisa mencapai 2,5 juta barel per hari.
Namun, setelah sanksi Amerika Serikat diberlakukan kembali pasca keluar dari perjanjian nuklir tahun 2018, ekspor itu anjlok ke bawah 500.000 barel per hari. Iran bukan hanya kehilangan miliaran dolar pendapatan minyak, tetapi mata uangnya juga terjun bebas, inflasi melonjak di atas 40%, dan masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok, pengangguran, serta kekurangan obat-obatan. Kendati demikian, dalam tekanan seperti inilah, Iran justru membangun ketahanan ekonominya. Sebagai respon terhadap embargo, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini, mencanangkan kebijakan ekonomi perlawanan, sebuah visi membangun ekonomi mandiri, berorientasi lokal, dan tidak bergantung pada perdagangan barat. Strateginya meliputi peningkatan produksi dalam negeri, substitusi impor, fokus pada industri strategis seperti petrokimia, otomotif, pertanian, dan pertahanan. Juga diversifikasi pasar ekspor ke Asia, Afrika, serta Amerika Latin. Sektor petrokimia misalnya terus tumbuh meskipun sektor migas ditekan. Iran kini menjadi eksportir utama produk turunan kimia, plastik, dan pupuk ke negara-negara seperti India, Irak, Cina, dan bahkan ke Suriah. Tidak hanya bertahan, Iran juga menciptakan inovasi luar biasa. Di sektor farmasi, mereka memproduksi sendiri lebih dari 95% obat yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Di bidang otomotif, Iran menjadi salah satu produsen mobil terbesar di kawasan, dengan merek-merek lokal seperti Saipa dan lain sebagainya. Teknologi nuklir mereka pun berkembang sangat pesat. Iran berhasil mengoperasikan reaktor air berat di Arak dan memperkaya uranium hingga lebih dari 60%, sebuah angka yang semakin mendekati level senjata. Kemudian di dunia maya, Iran menciptakan sistem internet nasional serta platform alternatif dari Instagram, Telegram, hingga WhatsApp versi lokal sebagai upaya untuk menjaga informasi dari pengaruh asing. Meski elit politik dan militer mampu untuk bertahan, masyarakat sipil Iran menanggung beban yang sangat berat. Harga bahan makanan naik 2 kali lipat dalam 2 tahun. Pengangguran meningkat tajam, terutama di kalangan kaum muda. Krisis air dan listrik memicu demonstrasi. Para profesional, termasuk dokter, insinyur, ilmuwan, dan lain-lain, banyak yang pindah ke luar negeri. Namun di sisi lain, masyarakat Iran punya sejarah panjang dalam bertahan. Mereka menjalani hidup dalam sistem tertutup, mencari penghasilan alternatif, menciptakan pasar informal, dan tetap melanjutkan pendidikan serta riset sains di universitas-universitas terbaik Iran seperti Sharif University of Technology dan Tehran University. Satu hal yang sering luput dari perhatian dunia adalah bagaimana Iran, meski berada di bawah tekanan ekonomi dan embargo teknologi selama puluhan tahun, mampu mempertahankan dan bahkan mengembangkan sektor pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan teknologi modern. Dalam kondisi di mana negara-negara lain akan runtuh atau stagnan, Iran justru berinovasi. Data Scopus dan Nature Index menunjukkan bahwa Iran adalah negara dengan publikasi ilmiah tertinggi di Timur Tengah. Bidang-bidang seperti fisika nuklir, teknik kimia, nanoteknologi, dan kedokteran menjadi fokus utama penelitian. Pemerintah Iran sejak lama menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada senjata atau minyak, tetapi pada otak dan inovasi. Maka, meskipun sanksi melumpuhkan banyak sektor ekonomi, Iran terus menginvestasikan sumber daya besar untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Iran memiliki sejumlah universitas terbaik di kawasan, seperti Sharif University of Technology yang dijuluki sebagai MIT-nya Iran, University of Tehran, Isfahan University of Technology, Amir Kabir University of Technology, dan lain-lain. Universitas-universitas ini menjadi pusat inovasi dengan ribuan insinyur, ilmuwan komputer, serta peneliti nuklir yang bekerja di dalam negeri. Bahkan di bawah embargo komponen teknologi, mahasiswa dan dosen Iran berhasil merakit mesin, sensor, bahkan sistem kontrol pesawat tanpa awak secara mandiri.
Program pendidikan tinggi di Iran sangatlah kompetitif. Di bidang teknik, teknologi informasi, farmasi, dan fisika, Iran mencetak lebih dari 200.000 lulusan sarjana setiap tahun, menjadikan Iran sebagai salah satu penghasil otak terbesar di dunia Muslim. Yang membedakan Iran dari banyak negara lain adalah bagaimana ilmu pengetahuan dijadikan sebagai bagian dari identitas nasional. Di sekolah-sekolah, para siswa diajarkan bahwa menjadi ilmuwan sama mulianya dengan menjadi tentara. Pencapaian ilmiah dianggap sebagai kemenangan melawan musuh yang ingin membatasi pertumbuhan bangsa. Bagi mereka, sains adalah perlawanan, dan bagi Iran, teknologi bukan hanya alat, tetapi simbol keberadaan, bukti bahwa mereka masih bisa berdiri tegak meskipun dunia mencoba mematahkan mereka. Program nuklir Iran adalah contoh ekstrim dari ketahanan sains di bawah tekanan. Sejak 2000-an, Iran mengembangkan fasilitas pengayaan uranium di Natan, Fordow, dan Arak. Meski mendapat kecaman internasional dan tuduhan ingin membuat senjata nuklir, Iran menegaskan bahwa program ini murni untuk tujuan damai, yaitu energi dan kedokteran. Dalam praktiknya, Iran memang telah mengembangkan kemampuan pengayaan hingga 60%, yang berarti jauh di atas kebutuhan sipil, tetapi belum menyentuh angka 90% yang digunakan untuk senjata. Kemajuan ini membuat dunia barat sangat khawatir dan memaksa Iran harus membayar mahal. Ini setidaknya ditandai dengan para ilmuwan Iran yang mengalami penghilangan nyawa, sabotase dan serangan cyber dari virus buatan Amerika Serikat dan Israel, hingga ledakan misterius di fasilitas pengayaan. Namun, setiap kali dihantam, Iran kembali membangun dengan cepat. Dan ini adalah bentuk kekuatan lunak yang keras kepala. Bukan hanya nuklir, Iran juga menjadi pionir dalam teknologi drone di kawasan. Mereka telah memproduksi sendiri berbagai tipe, termasuk drone pengintai dan pembom kamikaze yang digunakan dalam berbagai konflik, termasuk oleh Rusia di Ukraina. Program antariksa Iran juga berjalan meskipun mengalami hambatan. Mereka berhasil meluncurkan beberapa satelit kecil ke orbit rendah dan mengembangkan kendaraan peluncur. Selain itu, Iran juga menciptakan sistem rudal pertahanan udara, kapal selam mini, radar canggih, dan sistem komunikasi militer dalam negeri. Semua ini membuktikan bahwa isolasi tidak selalu berarti stagnasi. Justru dalam keterbatasan itulah Iran menemukan jalur kemandirian dan ketangguhan. Di dunia yang ditentukan oleh dominasi militer, kekuatan ekonomi, dan aliansi geopolitik, Iran berdiri sebagai sebuah anomali yang membingungkan sekaligus menginspirasi. Negara ini bukanlah superpower secara konvensional, namun ia memiliki hampir semua atribut negara besar, mulai dari kekuatan militer masif, pengaruh regional yang dalam, kapasitas teknologi yang mandiri, sumber daya energi yang melimpah, dan diplomasi yang aktif. Dan hebatnya, semua itu dikembangkan dalam kondisi yang bagi banyak negara akan membuat mereka menyerah. Iran memang bukan kekuatan yang sempurna. Dalam negeri, mereka menghadapi krisis ekonomi yang berat, tekanan politik, serta keresahan rakyat yang tidak bisa diabaikan. Namun, dalam perspektif geopolitik, Iran telah membuktikan satu hal, bahwa mereka adalah negara yang tidak bisa diabaikan. Mereka bertahan ketika dijatuhkan, membalas ketika diserang, membangun ketika diisolasi, dan memperluas pengaruh ketika dikepung. Tidak banyak negara di dunia modern yang memiliki daya tahan semacam ini. Bahkan negara-negara besar pun tidak luput dari ketergantungan dan tekanan. Tetapi Iran dalam cara mereka sendiri menolak untuk tunduk.